Shalom. Pada pagi hari ini kita berkumpul kembali untuk kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah dan meninggikan Tuhan, dan kita mau dipenuhi dengan kuasa yang dari Tuhan. Kita mau masuk ke dalam doa dulu. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk kami merasakan akan hadirat-Mu Tuhan. Kami dipenuhi, kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami tanpa terkecuali Tuhan, pelayan-Mu, jemaat-Mu yang lain. Kau akan urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, dipenuhi dengan roh-Mu Tuhan. Dan kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, biarlah roh-Mu, kuasa-Mu yang bekerja dalam ruangan ini, dalam hati kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan bertahta di dalam setiap pujian dalam kehidupan. Pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertata
sujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Ku tinggikan, haleluya, nama-Mu Tuhan. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Saudara-saudara kudus sekalian, untuk pakai berdiri.
kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengumuman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati kita bersyukur dalam Tuhan. bersyukur dan kita pun bersuka hadirat Allah nyata dalam pujian
di dalam setiap pujian umatnya, karena Tuhan terbesar dan termulia dalam kehidupan kita. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kita semua memuji Tuhan karena Tuhan termulia dan terbesar dalam
Saya persilakan duduk. Biarlah semua kita mau memuji nama Tuhan. Dan saya berikan kesempatan buat tamu yang akan memberikan sebuah pujian. Kami persilakan. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Kami dari House of Kana, dari Ladies Ministry ingin mempersembahkan sebuah pujian. Berharap bahwa pujian ini bisa memberkati kita semua, boleh mengagungkan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Amin.
Terima kasih atas persembahan pujiannya yang sudah memberkati jemaat di tempat ini. Besar Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Saya minta Mbak Nafa untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat penyertaan-Mu kepada kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan sebagian berkat-Mu yang ada pada kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami ini agar boleh berkenan di hadapan-Mu. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin hanya ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Biarlah kita tidak lelah di dalam ladang-Nya Tuhan. Bekerja di ladang-Nya Tuhan, Roh Kudus yang beri kuasa, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Timbulah tanah yang berubah menjadi siang dibangun, di atas dasar iman. Timbulah tanah yang berubah menjadi siang dibangun, di atas dasar iman. Bekerja di ladang-Nya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Timbulah tanah yang berubah menjadi siang dibangun, di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang. Timbulah tanah yang berubah menjadi siang dibangun, di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang. Timbulah tanah yang berubah menjadi siang dibangun, di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang. Timbulah tanah yang berubah menjadi siang dibangun, di atas dasar iman. Menjadi siang dibangun, menjadi siang, menjadi siang dibangun, menjadi siang dibangun, di atas dasar iman. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Biarlah Tuhan yang membalikan dengan berlipat kali ganda. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan diisi kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita untuk kita dibentuk oleh firman Tuhan, oleh Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita semakin hari semakin berkenan di dalam hadirat Tuhan. Saudara Bapak Ibu tumpah berdiri, karena janji Tuhan seperti fajar pada pagi hari.
ketika ku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku
kami. Dan ini pengakuan iman kami. Bahwa janji-Mu tak akan pernah terlambat. Amin. Akan seperti fajar yang menyingsing di pagi hari. Dan yang tak pernah terlambat datangnya. Begitu juga pertolongan-Mu. Begitu juga akan janji-Mu yang tak akan pernah terlambat untuk menolong setiap umat percaya-Mu. Terima kasih Bapa. Kau mengurapi setiap pada kami, Kau mengurapi hamba-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus turun atas setiap pada kami, sehingga kami boleh beroleh kebenaran-Mu, sehingga kami boleh beroleh kekuatan yang daripada Engkau, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, Kau berbicaralah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Ya. Pagi yang lumayan dingin ya kalau di sini ya. Atau biasa ini? Biasa ya. Bagi saya cukup dingin. Tetapi ketika kembali ke kehidupan dunia itu panasnya mulai terasa ya. Panas dunia itu mulai terasa menyengat gitu ya. Bukan terik matahari, tapi karena keadaan dunia ini yang membuat terik gitu ya. Nah, kita buka dalam Ibrani 11 ayat 1. Firman Tuhan dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tadi kita sudah bernyanyi, ratakan tanah yang berlubang, ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, ya bukan suatu kebetulan, tadi saya bisa menangkap gitu ya. Nah, jadi iman itu adalah sebuah dasar. Dasar kehidupan umat percaya. Jadi kenapa umat percaya dikatakan umat percaya sebagai orang percaya? Itu karena mempunyai dasar yaitu iman. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengatakan, saya sudah beriman puluhan tahun. Ya, saya bisa melihat mungkin wajah-wajah di sini ya. Nah, saya sudah berpuluh-puluh tahun ngikut Tuhan. 20, 30, 40, 50 tahun, 80 tahun ikut Tuhan. Ya kan? Tetapi yang saya mau maksudkan di sini bukan masalah Ibraninya ini, tetapi tema pada pagi hari ini yang saya mau bawakan adalah iman. Iman di sini bukan sekedar hanya kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika iman itu di dalam pengenalan Tuhan, kita sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi iman kita itu yang akan membawa kita di dalam kehidupan kita menghadapi teriknya dunia. Bukan teriknya matahari, tetapi teriknya dunia. Teriknya, panasnya kehidupan di luar. Kalau kita menjalani sebelum kita memasuki tahun 2023 ini, kan banyak ya prediksi-prediksi yang bermunculannya. Wah, tahun 2023 itu akan kelam, gelap, segala macam, resesi, inflasi besar. Ya, kalau kita baca-baca berita-berita di koran, di
media-media ya. Tetapi tidak terasa kita sudah memasuki di bulan ke-6, puji Tuhan ya. Dan ini sudah setengah jalan ya kita ya, menjalani 2023 ini. Tinggal setengah perjalanan lagi, kita sudah memasuki lembaran di 2024 lagi. Dan itu akan terus kita ulang-ulang terus. Tetapi kita harus mempunyai dasar ini loh. Dasar ini loh yang harus kita bawa senantiasa selalu. Dan tidak hanya kita bawa, tetapi iman ini harus kita wariskan kepada generasi kita. Generasi yang ada, generasi muda, generasi di bawah-bawah kita, anak, cucu, cicit, ya, anak, cucu, cicit, dan seterusnya itu. Sehingga ada tonggak iman ini yang dapat diwariskan. Saya pernah berpikir sejenak, kalau saya sudah usia usur ya, saya sudah usia tua, yang memasuki dikatakan Alkitab usia 60, 70, 80, apa yang bisa dilakukan dengan usia yang rentah seperti itu ya? Saya sempat berpikir, kalau saya sudah memasuki usia 70, 80, yang nggak bisa, yang sudah usia tidak produktif ya, sudah nggak bisa bekerja. Kalau bekerja pun upahnya minimum, bukan upah minimum, upahnya sangat sedikit, ya kan? Kalau upah minimum enak Bu, minim ya, minim bahkan di bawah minim, ya kan? Nah, tetapi kalau kita mulai berpikir apa yang bisa dilakukan dengan usia yang segitu, saya juga melihat sekitar ya, tetapi percaya bahwa kita dapat mewariskan sebuah harta yang tidak ternilai, yang tidak dapat dinilai oleh dunia ini, yaitu dasar ini loh, iman ini loh, yang dapat kita boleh wariskan kepada generasi-generasi muda. Sehingga apa? Di usia tua kita tidak menjadi manusia yang terbuang, tersingkirkan, tetapi benar kita boleh mewariskan sebuah warisan iman. Kita boleh beriman kepada Tuhan. Tetapi ketika kita menyatakan saya beriman, tetapi perbuatan kita tidak mencerminkan perbuatan iman. Ketika ada suatu masalah yang datang, masalah yang timbul, masalah yang diizinkan Tuhan, kita mulai tawar hati. Kita mulai untuk meragukan Tuhan. Apa benar Tuhan boleh ada? Ngakunya sudah 30, 80, 70 tahun ikut Tuhan. Tetapi ketika dihadapkan sebuah masalah akhirnya mulai meragukan Tuhan. Ini yang kita mau belajar pagi hari ini, bahwa kita harus mempunyai iman yang benar, iman yang kuat, iman yang teguh. Sehingga ketika kita menantikan janji Tuhan, kita menantikan fajar yang mau menyingsing itu, kita boleh didapati Tuhan sebagai umat yang percaya adanya. Bahkan ketika kita menantikan janji Tuhan, kita mempunyai sebuah pemikiran-pemikiran, sebuah perencanaan-perencanaan. Dan yakinlah bahwa janji Tuhan itu, Dia akan menyediakan segala sesuatu itu melebihi dari apa yang sudah pernah kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Tuhan itu akan sediakan jauh daripada pemikiran kita. Kita boleh punya rencana,
Tetapi biarlah setiap perencanaan kita itu Tuhan yang menanganinya. Karena perencanaan manusia itu tidaklah sempurna. Kita hanya melihat satu sisi. Tetapi Tuhan melihat dua sisi. Dan Tuhan akan memberikan yang sempurna adanya. Karena pemikiran kita, rencana kita tanpa campur tangan Tuhan, itu tidak akan ada kesempurnaan yang ada. Malah akan menjerumuskan kita kepada persoalan demi persoalan lagi. Kadang kita itu ngotot ya sama rencana kita. Wah, harus terjadi sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ya, kita rombongan di sini sebetulnya ada lagi 4 ladies ya, 4 wanita, ibu-ibu yang bisa. Nah, tetapi kita sudah rencanakan. Wah, kita sudah full tim gitu ya. Ternyata last minute kemarin ada yang sakit, ada yang ya berhalangan. Nah, ya terus ketua ladies masa harus memaksa, wah jangan sakit dong. Ya kan. Semua ya sudah diatur Tuhan, yang terbaik, yang sempurna adanya. Ya kita apa adanya, kita hanya menyerahkan semuanya apa yang menjadi kehendak pada Tuhan sendiri. Nah, karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi yang Tuhan izinkan, itu yang sempurna Tuhan mau beri bagi kita. Amin. Kita mau belajar dari Matius 17 ayat 20 mengenai sebuah iman ini. Bagaimana kita boleh meresponi iman itu. Dikatakan iman itu tidak perlu besar ya. Kalau bicara iman, kita nggak bisa tahu ukuran iman. Usia iman pun kita nggak tahu. Maka bersyukur Tuhan Yesus itu, Tuhan yang kita sembah mengatakan demikian ya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, apa saja, sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bersyukur kita mempunyai Tuhan itu mengerti ciptaannya ini loh, mengerti ciptaannya ini loh. Nak, kamu nggak perlu iman yang besar, cukup sebesar biji sesawi. Pernah lihat biji sesawi? Ya segini ya, kecil ya. Maaf kata kayak ya, lebih kecil lagi mungkin ya. Nah, kecil biji sesawi itu. Tetapi kalau kita menanam biji sesawi, dia akan menjadi tanaman yang besar loh. Dari biji yang kecil, itu akan menumbuhkan tanaman yang besar. Dan di situ akan menjadi sarang burung. Burung-burung bersarang bisa di sana. Dari biji yang kecil. Nah, kita mau belajar dari Matius 17:30 ini apa? Ya kan? Tetapi ingat, kita nggak boleh ceroboh juga. Tuhan itu tidak meninabobokan kita. Memang Tuhan mengatakan cukup iman sebesar biji sesawi. Tetapi jika biji sesawi ini coba ada di tangan kita, ada di tangan telapak tangan kita. Kalau kita ceroboh, kita nggak hati-hati, biji sesawi ini bisa hilang nggak? Rawan hilang, cepat hilang. Ya, istilahnya ketelingsut. Apalagi kalau ketelingsut, tahu ya ketelingsut ya? Apa bahasa Indonesia ketelingsut ini?
keselip, wah, ya kan. Biji sesawi yang kecil, 1 biji loh ya, jangan 1 kresek. Tuhan Yesus mengatakan sebesar biji sesawi, yang 1 biji aja ya. Jangan yang 1 kresek, 1 biji aja taruh di telapak tangan. Kalau kita enggak hati-hati, kita ceroboh, ya hilang. Hilangnya mungkin kita jalan, hilangnya ketiup angin, ya. Hilangnya mungkin sama pergaulan. Kesenggol konco titik, wah tibong, ya. Kesenggol, klutuk, lo, merosot. Nah, ya. Hati-hati, jangan terlena, ya. Jangan terlena. Tuhan Yesus hanya mengatakan sebesar biji sesawi, tetapi jangan sampai umat percayanya terlena. Karena besarnya biji sesawi yang tidak bisa terlihat sepintas seperti bunga ini, ya kan, bisa kelihatan sepintas, mimbar ini bisa kelihatan, keyboard piano juga bisa kelihatannya. Tapi biji sesawi yang kecil, hati-hati kalau enggak dijaga. Begitu juga dengan iman Bapak Ibu Saudara. Yang kecil itu jika tidak dijaga dengan hati-hati, jika tidak dipelihara dengan hati-hati, akan hilang oleh dunia. Makanya iman itu yang sebagai dasar kehidupan umat percaya itu harus benar-benar kita jaga. Oleh sebab itu perlunya ini perkumpulan persekutuan orang benar, di mana di sini kita boleh saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mensupport, saling mendoakan. Dan dari atas mimbar inilah boleh dikabarkan kabar Injil, yaitu kekuatan Allah. Apa yang dapat kita renungkan dari ayat Matius 17:20 ini? Ada 2 poin yang harus boleh kita belajar pada pagi hari ini, yaitu yang pertama jelas yang sudah saya katakan dari awal hingga sampai sekarang ini, bahwa apa? Kita harus punya iman, itu modalnya. Kalau enggak punya modal iman ini, enggak bisa melakukan yang kedua yang mau saya sampaikan. Modal yang pertama apa? Iman. Pasti. Karena itu adalah dasar. Imannya seberapa? Gak perlu besar ya. Karena kita gak tahu iman kita mau seberapa besarnya. Tetapi hanya sebesar biji sesawi saja. Itu mempunyai dampak dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, setelah kita mempunyai iman, yang harus kita lakukan yaitu apa? Apa kira-kira? Iman sama percaya, ya beti-beti, beda tipis. Yang kedua yang harus kita lakukan, ngomong sama gunung. Yang harus dilakukan adalah ngomong. Apa yang kedua? Ngomong. Berkata. Harus dilakukan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Yang harus kita lakukan ketika kita sudah mempunyai modal iman, yang harus kita lakukan kedua yaitu kita mulai berkata. Tuhan Yesus dalam pencobaan di padang gurun, apa yang dia lakukan? Ada tertulis berkata, ya, Tuhan Yesus melawan godaan iblis 40 hari berpuasa. Tuhan Yesus cuma ngomong, ada tertulis. Yang diomongkan apa? Firman. Yang diomongkan adalah firman. Begitu juga dengan kita.
Matius 17 dikatakan ngomong sama gunung. Hei gunung, pindah. Pindah. Tapi harus punya modal apa? Iman. Jangan ngomong gunung pindah. Iso ta? Gendeng. Ngomong sampai gunung ngomong pindah. Bukan iman. Iman tadi dikatakan Ibrani 11 apa? Dasar. Apa dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Hei gunung pindah. Gak lihat gunung pindah. Tapi yang terjadi di Israel, ada satu gunung yang boleh pindah. Ya, itu benar pindah itu. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan, sakit penyakit, katakan, hei penyakit, engkau pindah. Ojo ngomong pindah ke temen. Ya, jangan ngomong, hei penyakit, pindah kau ke temanku. Wah jangan. Ya, pindah kau ke tetanggaku. Waduh. Ya, hei penyakit, engkau sudah lenyap. Iso ta? Dokter lo ngomong aku mari menewis mati. Waduh. Jetas dia omong berdoa, hei penyakit ditengking kau. Dalam hati, iso ta? Empret. Ya. Wah, angel wis ya. Katakan, hai masalah-masalah. Engkau sudah enggak berkuasa. Engkau sudah dilenyapkan. Ya. Dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanku. Menurut kekayaannya. Ya. Aku akan menjadi kepala, bukan? Nah, mau jadi kepala, mau naik terus. Nah, perkatakan iman, dan Tuhan akan membuat kita akan terus naik dan terus menjadi kepala. Perkatakan firman, sebab dari firmanlah jaminan hidup kita. Kita boleh hidup itu hanya oleh karena firman. Yang di dalamnya adalah kasih karunia Allah. Jadi modal yang pertama yang harus kita punya yaitu iman. Yang kedua harus kita perkatakan. Sehingga iman yang kecil sebesar biji sesawi itu akan mempunyai kuasa. Kuasa yang besar, kuasa yang tidak dipunyai oleh dunia ini. Karena dunia ini sudah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maut sudah dikalahkan, sakit penyakit sudah dikalahkan, persoalan-persoalan sudah dikalahkan. Benang ruwet, nah, tambah ruwet, wah enggak ya. Dalam nama Yesus, Tuhan akan urai keruwetan, kemburutan, ketelingsutan itu ya. Nah, ya. Tuhan akan urai semuanya. Asal dan perkatakan. Amin. Nah, ciri-ciri orang beriman. Coba dipandang kiri kanan. Oh, ono enggak ciri-ciri ya? Ayo, ciri-ciri orang beriman. Bisa tolak kiri kanan, atas bawah. Kalau bawa cermin, itu yang terakhir. Apakah itu saya? Termasuk dalam ciri-ciri itu. Ya. Saya catat setidaknya ada 3. Nggak usah banyak-banyak ya ciri-cirinya ya. Semoga pasti ada di sini ya ciri-ciri itu ya. Amin. Ciri-ciri orang beriman itu yang pertama yaitu kita buka Ibrani 11 yang lagi ayat yang ke-8.
ciri-ciri orang beriman itu seperti ini. Abraham ini. Dikatakan apa? Karena iman Abraham taat. Ya, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Apa ciri-ciri yang pertama ini? Taat. Nah, taat. Ini ciri-ciri orang beriman. Jadi orang dikatakan beriman, dia orang yang taat. Taat bukan ketika diiming-imingi, ayo pelayanan yuk. Di sini ada Mbah PK. Waduh, maaf kata ya. Nah, ayo yuk pelayanan yuk. Nanti tak kasih reward gitu ya. Wah sini tak kasih jabatan penting. Wah sini. Ayo ke gereja. Nanti dapat ini. Ayo ke sini. Wah. Ini masih ngomong cuma suruh ke gereja, suruh pelayanan ya. Belum kalau suruh Tuhan, ayo kamu ke sono. Kayak Abraham ini. Dikatakan apa? Ya enggak tahu loh tempat yang dituju. Kalau bahasa sekarang kayak wong bloon ngono loh. Ya. Enggak ngerti GPS ya apa, ndi arane. Enak lah wis tahu ya. Saya juga baru pertama ya ke sini ya. Saya tahu dari GPS tahu. Arahnya kemana enak, titiknya sudah tahu, titiknya itu sudah tahu di sini, ya. Tapi Abraham ini nggak tahu titiknya mau dituju, nggak tahu. Tapi Abraham meninggalkan ayahnya, meninggalkan tanahnya, meninggalkan tanah kampungnya, ya. Untuk menuruti kehendak Allah, untuk menuruti kehendak Bapa. Saya pun bisa berdiri sini juga karena ya nggak tahu karena apa. Kalau diomong ya nggak enak. ya kan ada sebuah panggilan. Kalau saya nggak mau menuruti ya bisa. Saya sempat nggak menuruti ada 2 tahun. Disuruh, ayo belajar yuk. Belajar teknologi. Teologi ya Bu ya, bukan teknologi. Wah, berarti Ibu ini orang teologi kelihatannya. Salut saya Bu. Amin ya. Bersyukur di Malang ini ada banyak STT ya, apalagi yang besar juga di sini, ya kan. Kemarin saya melintasi sedikit, wah besar ya, wah saya nggak bisa masuk, nggak berani juga saya masuk. Pikirnya sopo kok ya. Nah, sampai mana tadi? Yang taat ya. Nah, saya sempat menghilang 2 tahun. Setelah itu saya mau menuruti, ada suara-suara, ya ngapain, ya kan? Ngapain, ya kan? Ngapain? Belajar kayak gitu-gitu, ya kan? Ya kita nggak tahu, ya. Kalau saya juga cerita-cerita ke orang-orang, ya, saya juga nggak bisa ngomong di sini, ya, nggak bisa ngomong. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang muda-muda mungkin juga yang tua-tua lebih lagi ya, kalau berpikir nggak bisa ngomong di atas mimbar, nggak bisa apa yang mau disampaikan, ya berdoalah ya. Siapa tahu kalau itu memang itu panggilan Tuhan. Tuhan akan mampukan. Barang yang kelihatan dunia itu tidak berharga, itu akan dipandang Tuhan lebih indah. Jadi taat ini loh. Karena hal taat ini hal yang paling sulit. Karena manusia itu akan menimbang, mengukur dengan beratnya dunia. Ya kan? Jangan dengan beban kita, bobot kita, jangan beban itu bukan persoalan loh. Dengan beban berat kita ya. Wah, beratku 80 kilo, wah jadi tidak bisa juga. Abraham adalah contoh iman yang kita mau
teladani. Abraham yang tidak tahu tujuannya, titik poinnya, Abraham nggak tahu. Tapi Abraham mau taat dengan apa yang diperintahkan Bapa. Begitu juga dengan kita saat ini sebagai umat percaya, lebih lagi yang dapat menikmati, melihat kasih karunia Allah. Kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia. Kita beroleh kehidupan kekal hanya oleh karena kasih karunia Bapa di dalam Yesus Kristus. Kita tinggal menikmati. Kita tinggal ongkang-ongkang sikil. Nah, kita sudah beroleh keselamatan. Selayaknya kita taat dengan perintahnya. Taat dengan suaranya. Apa yang dirindukannya untuk mau kita perbuat. Yang kedua, ini yang lebih sulit lagi ya. Waduh, sulit-sulit. Orang beriman itu sulit-sulit ya. Enggak gampang-gampang loh. Jadi putuskan, mau tetap menjadi orang beriman atau enggak ya. Tapi harus tetap ya. Karena itu modal itu loh tadi ya. Modal. Jangan jadi modar. Ya. Modiar. Ya. Yang kedua, 1 Yohanes 4 ayat 8. Ini adalah ciri-ciri orang yang beriman. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Lompat ke ayat 11. Ayat 16. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jadi ciri-ciri yang kedua, orang beriman, yaitu hidup dalam kasih. Kalau orang beriman tidak mempunyai kasih, bukan orang beriman. Orang beriman masih menyimpan dendam, bukan orang beriman. Walaupun dari mulutnya sendiri dia mengaku orang beriman, percaya Yesus, ya ngaku-ngaku usah karep-karepmu. Sebab dari perbuatanmu akan mencerminkan imanmu. Apa yang kau percayai, itu akan tercermin dari setiap perbuatanmu. Kalau engkau percaya Allah, Yesus, engkau akan mengasihi. Kalau engkau percaya Tuhan Yesus, tetapi engkau enggak mengasihi, engkau hanya percaya di mulut, lain di hati. Manis di mulut, lain di hati. Apa yang keluar, itu timbul dari dalam. Jadi ketika dikatakan Allah ada di dalam kita, itu orang percaya. Jadi kalau kita melakukan sebuah perbuatan yang tidak mengasihi, itu bukan berasal dari Allah. Dan Allah tidak ada di dalam dia. Dan dia bukan orang percaya. Banyak sekarang ini mengaku-mengaku orang percaya, itu gampang. Tapi lihat dari perbuatannya, apakah mencerminkan orang percaya. Tiap minggu ke gereja, tiap minggu menyanyi, menyembah. Di luaran tidak mencerminkan firman kebenaran. Bukan orang beriman. Saya tidak menghakimi, ya. Tetapi ini adalah firman.
Kalau Allah itu ada di dalam kita itu akan benar-benar akan melakukan apa yang menjadi rupa Allah itu. Bahwa Allah adalah kasih, kalau Allah itu ada di dalam kita, maka kita akan meluapkan kasih Allah. Ya. Itu yang perlu kita mau pelajari. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang yang beriman, yaitu Mazmur 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ciri-ciri yang ketiga yang saya mau bagikan orang beriman, yaitu hidup penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Coba lihat kiri kanan nih, ada enggak sukacita? Ya. Ada enggak syukur? Syukur ya. Kalau kita tidak bisa bersyukur, kita sukanya mengeluh aja. Kita sedih terus, meratapi terus. Kita juga bukan orang beriman. Iman itu adalah dasar. Kalau dasarnya ini kuat, maka bangunan yang boleh ada di atasnya itu akan kuat. Kena badai sekencang apapun, akan tetap kokoh berdiri. Makanya terus dilandasi oleh iman yang kuat. Sehingga ketika ada badai yang mengintimidasi ya, oh kamu sakit penyakit tok, oh, kan kakek utang, di jarimu Tuhanmu kaya empret ta. Nah, jarimu Tuhanmu sudah menanggung sakitmu, preketek ta. Nah, wah iya bener omonganmu, wes gak Tuhan-Tuhanan. Jangan. Ya. Lawan orang yang ngomong gitu, bukan dihajar, bukan. Aku gak percaya kowe. Aku tetap percaya Gustiku. Aku tetap percaya Tuhanku besar. Tuhanku yang akan tetap memelihara hidupku. Tetap harus diperkatakan. Jangan, iya, aku tak melok kowe. Jangan, lawan. Berkata, percaya. Jangan dihajar orang tadi itu ya. Jangan dipukuli, jangan. Apalagi kalau jangan dilaporkan yang berwajib juga, jangan, enggak perlu. Ya, cuma ngomong-ngomong tok. Lawannya dengan firman. Perkatakan firman. Tuhan yang akan buat acara. Dengan iman, kita buka ayat yang terakhir. Efesus 6 ayat 16. Karena dengan iman inilah dikatakan kita dapat mengalahkan si jahat. Dalam segala keadaan, dikatakan dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iman itu adalah perisai, juga dikatakan oleh di dalam Efesus. Iman adalah perisai kita.
Kalau seorang prajurit menggunakan perisai, tameng ya, tameng, nah, perisai untuk menahan segala serangan musuh. Tetapi kalau kita baca di Efesus itu juga kita bisa melawan dengan pedang. Nah, ada itu perlengkapan persenjataan Allah ya. Ada baju ziarah, ketopong ya. Perisai untuk bertahan. Ya, perisai itu untuk bertahan. Bertahan dari serangan musuh. Ketika kita mampu untuk bertahan, kita enggak menjadi lemah. Kita sehingga bisa menyerang dengan pedang roh. Ya. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah perisai iman. Itu pentingnya iman. Bukan sekedar iman percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi mempercayai, lebih mengenal lagi, lebih intim lagi, lebih dekat lagi. Yaitu percaya Tuhan akan menjagamu. Tuhan akan memeliharamu. Tuhan akan memulihkanmu. Tuhan akan menyembuhkanmu. Tuhan akan terus mengangkat, membawamu naik. Tuhan akan menjadikanmu kepala. Amin. Senantiasa kita beriman kepada Allah yang benar. Amin. Ya, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Ya, saya undang pemain musik, pelayan musik. Nah, maaf, saya mengajak pelayan musiknya. Bukan pemain musik ya, pelayan musik. Kebiasaan pemain musik, wah, emang konser ya. Di sini adalah pelayan musik ya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membatu darahku, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kasih-Mu membatu darahku, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kita dari awal. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu
semakin teguh. Ketika apa? Kita berada di dalam hadirat-Nya selalu. Kita memuliakan Tuhan kita. Di saat itulah Dia akan melimpahkan, mencurahkan kekuatan ilahi yang akan memampukan setiap pada kita untuk melewati persoalan demi persoalan, penyakit demi penyakit. Dunia ini dapat kita lewati sampai pada garis akhir kita boleh memelihara iman. Amin. Perlahan kita bangkit berdiri. Kita mau menyerukan ini. Oh haleluya. Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku. Padamu ku percaya. Walau firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah iman kami tetap teguh di dalam Engkau, tetap percaya bahwa Engkau senantiasa ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau memberkati Pastor Gary yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau memberkati juga Ladies Ministry yang juga sudah memberkati kami dengan puji-pujian. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Terima kasih atas pelayanannya Pastor Gary Giantanto dan tim Ladies Ministry. Biarlah setiap pelayanannya selalu dipakai Tuhan dan banyak jiwa dimenangkan dan semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Kita akan pujikan Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang di bulan tanah yang berubah menjadi siang di bawah
atas persembahan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Biarlah Tuhan yang membalikkan dengan berlipat kali ganda. Amin. Puji Tuhan. Untuk pengumuman ibadah sepekan, Selasa jam 6 sore ada menara doa di gereja, dan Minggu kembali kita ibadah raya jam 6 pagi dan setengah 7 ibadah sekolah minggu. Dan jangan lupa minggu depan ada persembahan pembangunan. Bisa kita persiapkan mulai dari sekarang, untuk minggu depan kita serahkan kepada Tuhan untuk kita memberikan persembahan pembangunan. Dan sebentar setelah ibadah kami undang secara pribadi ke rumah. Setelah ibadah ini nanti ke rumah untuk kita ucapan syukur di rumah karena Tuhan sudah menolong keluarga kami dan Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan musikan El Shaddai. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Saya undang Ibu Gembala untuk maju ke depan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah raya dari awal, pertengahan, pada akhirnya. Kami percaya setiap pelayanan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan berkati, apapun yang sudah diperbuat kami percaya tidak sia-sia di dalam Engkau, karena Engkau memperhitungkan semuanya Tuhan. Terima kasih, ampuni setiap dosa salah kami, Engkau kuduskan kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sakit. Tuhan, Kau tolong. Kami berdoa untuk Pak Juwito. Biarlah Engkau lawat di rumahnya Tuhan saat ini. Kami percaya Engkau memberikan kesembuhan. Kami berdoa di sini, Engkau hadir di sana. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah Pak Juwito. Juga lansia yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan pun juga akan menjamahnya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hari ini berulang tahun. Baik Pak Agus, baik Tuhan anak Ayu. Tuhan, Kau berikan senantiasa panjang umur. Berkat Allah senantiasa tercurah atas anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini. Tuhan menyertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Baik kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4. Baik kami yang naik tumpangan, Tuhan lindungi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Juga kami, Tuhan saudara kami akan kembali ke Surabaya Sidoarjo. Tuhan lindungi tiba di tempat dengan keadaan selamat. Tuhan kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Banyak sekali masalah yang sedang dihadapi bangsa kami. Tuhan jauhkan dari teroris, jauhkan dari korupsi, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Engkau berikan hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan. Baik pada Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, DPR, MPR di seluruh Indonesia. Berikan roh rasa takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk TNI Polri tetap solid untuk mengamankan Indonesia.
NKRI tetap berdiri teguh, tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Kalau sebentar kami pulang, Tuhan tetap menyertai kami. Baik kami yang akan ke rumahnya Pak Agus, Tuhan juga lindungi. Terima kasih Bapa. Kami akan berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat hati dan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan. Tuhan memberlimpahkan kasih setia-Nya. Tuhan mencurahkan berlimpah kasih setia-Nya. Pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai-Mu, memberikan-Mu kekuatan, damai sejahtera, sukacita ilahi turun atas kehidupan-Mu dan keluarga-Mu. Diberkatilah Engkau untuk menjadi berkat. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Kita langsung ke Pak Agus ya.